Halo, perkenalkan nama saya Pangeran Sandi Marcelino Putra Sabaratapea dari kelas 11 IPA 1, dan pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai bab 14 Pendidikan Agama Kristen, Kebudayaan untuk Kehidupan. Yang pertama, apa itu kebudayaan? Menurut KBBI, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang artinya budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal. Menurut J. Verkuil, kebudayaan adalah pengerjaan oleh manusia terhadap kemungkinan dalam alam ciptaan. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, kebudayaan adalah cultural determinism dan superorganik, di mana cultural determinism itu adalah kebudayaan mengemukakan segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, sedangkan superorganik adalah kebudayaan adalah sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, bersifat historis. Kebudayaan bergerak secara dinamis dalam sejarah. Kenapa dinamis? Karena mengalami perubahan baik positif maupun negatif. Contohnya adalah sekarang kita itu tidak perlu lagi mengirim surat dengan jasa kurir, karena sekarang kita sudah bisa mengirim surat melalui elektronik seperti HP, laptop, yang bisa diterima dalam beberapa detik. Yang kedua ada bersifat geografis, di mana perkembangan budaya tidak selalu cepat dan tidak selalu lambat. Contohnya adalah kebudayaan di Jakarta lebih maju daripada kebudayaan di Pulau Rote. Yang ketiga ada bersifat perwujudan nilai, di mana kebudayaan selalu menghasilkan perilaku atau tata cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai dalam masyarakat. Contohnya, orang Papua mempunyai kesaudaraan yang lebih tinggi dari masyarakat kota besar. Meskipun persaudaraan dapat berubah menjadi kelompok orang yang dapat berbuat jahat. Unsur-unsur kebudayaan. Secara universal, menurut Kuncharaningrad, kebudayaan terdiri atas beberapa unsur, yaitu yang pertama, kesenian, yaitu tarian, nyanyian, adat istiadat, tradisi, upacara adat, dan sebagainya. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat, yaitu peraturan adat dan ketentuannya. 4. Bahasa. 5. Sistem mata pencaharian dan ekonomi. 6. Sistem pengetahuan, dan yang terakhir, sistem religi. Perkembangan kebudayaan. Kebudayaan pada awalnya hanya ada dan berkembang di daerah tertentu, sama seperti anak-anak Nuh dan keturunannya. Pada mulanya hanya berada di satu tempat, yaitu Babel, hingga Tuhan mengacaukannya dan mereka pun berpencar-pencar. Lalu lahirlah budaya-budaya baru sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat mereka yang berada. Kebudayaan terus berkembang dan berubah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Di dalam faktor internal yaitu demografis, sosial, bencana alam, dan lingkungan. Dalam faktor eksternal ada perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Kebudayaan untuk Tuhan. Ada sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan itu ada 5. Yang pertama antagonis, di mana gereja menganggap kebudayaan sebagai lawan dan menentang kebudayaan. Yang kedua ada dominasi. Pada abad pertengahan, gereja menguasai seluruh kebudayaan karena menganggap bahwa sekalipun telah jatuh ke dalam dosa, manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri. Yang ketiga akomodasi. Gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan, tetapi juga tidak menyatukan diri dalam kebudayaan. Yang keempat ada dualisme. Gereja terpisah dari kebudayaan, namun tidak saling bertentangan. Yang kelima ada pengudusan. Gereja mengadopsi bagian tertentu dalam kebudayaan yang dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.